Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofi Sabella dengan NPM 1715131053 dari kelas reguler 1F. Di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban saya. Soal pertama yaitu perusahaan Hulia memproduksi 4 macam barang, yaitu barang A, B, C, dan D dengan menggunakan bahan baku X, Y, Z selama 1 tahun. Nah, di sini ada tabelnya dari bulan Januari sampai Desember dengan bahan A, B, C, dan D. Selanjutnya di sini ada tabel SUR atau Standard Usage Rate. Dengan barang A, B, C, D dengan bahan baku X, Y, dan Z. Susunlah anggaran kebutuhan bahan baku bagi perusahaan Hulia untuk periode Januari sampai Desember. Nah, di sini jawabannya. Ini ada tabel bahan A dari Januari sampai Desember. Dan di sini ada bahan baku X, Y, dan Z. Kenapa di bahan baku X kebutuhannya 3000? Karena dari produksi barang A di Januari misalnya 1500 dengan SUR-nya itu 2. Jadi produksi itu dikalikan dengan SUR sama dengan kebutuhan itunya. Contohnya itu 1500 dikalikan 2 hasilnya 3000. Begitu juga dengan selanjutnya dari Januari sampai Desember dari bahan X, Y, dan Z. Begitu juga dengan bahan B, bahan C, dan bahan D. Sesuai dengan SUR yang telah ditentukan di soal tadi ya. Selanjutnya nomor 2. Perusahaan Mercury memproduksi satu jenis produk dengan anggaran produk jadi pada triwulan 1 tahun 2017 sebagai berikut. Nah, di sini ada data-datanya dari Januari, Februari, dan Maret. Berdasarkan data tersebut, diminta buatlah anggaran bahan baku triwulan 1 tahun 2017. Nah, di sini ada tabelnya dengan keterangan pembelian bahan baku A dan pembelian bahan baku B. Selanjutnya persediaan awal bahan A dan awal bahan B. Terus siap dipakai bahan baku A, bahan baku B, persediaan akhir bahan baku A dan baku B, dan yang terakhir itu biaya bahan baku A dan B. Di sini harga per kilonya itu 100 dan 150. Kenapa di sini 100 dan 150? Karena di sini udah ada soalnya dan ada data-datanya. Di bulan Januari, rupiahnya itu adalah 3.450. Kenapa 3.450? Karena di sini datanya di Januari 1950 unit. Nah, 150 unit itu dikalikan dengan biaya bahan baku A yang ada di sini di 0,30 kilo. Nah, jadi cara menghitungnya adalah 1500 unit dikalikan dengan 0,30 kilo. Nah, hasilnya di sini 3.450. Dan di harga kilogramnya itu di sini ada 345.000. Gimana cara carinya? Itu dari data dari 11.500 itu dikalikan 30 dari hasil dari 0,30 itu jadi dikali 30, hasilnya 345.000. Begitu juga dengan tabel di Februari dan Maret.
Seperti ini tabelnya ya, bisa dilihat. Dan soal nomor 3, yang pertama itu di sini ada data-datanya. Yang pertama BOP setahun dari, ini datanya. Yang kedua penggunaan jasa dari Departemen Jasa 1 dan Jasa 2. Ini datanya, tabelnya. Yang dari sini ada data-datanya ya, dari C, D, E, dan F. Dengan data di atas diminta untuk yang pertama itu menghitung BOP neto masing-masing departemen jasa sesudah saling menerima jasa. Yang kedua, menghitung tarif BOP masing-masing departemen produksi per jam kegiatan sesuai dasar satuan hitung yang digunakan. Yang ketiga itu menghitung harga pokok produksi per unit. Nah, di sini jawabannya, keterangannya itu X sama dengan BOP Departemen Jasa 1 setelah menerima BOP Departemen Jasa 2. X2 BOP Departemen Jasa 1 setelah menerima BOP Departemen Jasa 2. A1 BOP Departemen Jasa 1 sebelum menerima BOP Departemen Jasa 2. A2 BOP Departemen Jasa 2 sebelum menerima BOP Departemen Jasa 1. B1 penggunaan jasa Departemen Jasa 2 oleh Departemen Jasa 1. B2 penggunaan jasa Departemen Jasa 1 oleh Departemen Jasa 2. Maka persamaan yang berlaku itu adalah X-nya 4.500 ditambah 0,1. Dari mana 4.500? Karena dari yang tabel ini, dari tabel jasa 1. Yang dipakai itu jasa 1 dan jasa 2. Ditambah 0,1. Kenapa dibilang 0,1? Karena di sini di penggunaan jasa dari Departemen Jasa 1 dan Jasa 2 itu, di jasa 1 itu 10% dan jasa 2 itu 10%. Makanya dibulatkan menjadi 0,1. Selanjutnya Y sama dengan 6.500 ditambah 0,1. BOP neto masing-masing Departemen Jasa. X sama dengan 4.500 ditambah 0,1. X sama dengan 4.500 ditambah 0,1. Y-nya itu ada yang di atas tadi, 6.500 ditambah 0,1 X. Sama dengan 4.500 ditambah 650 ditambah 0,1 X. 0,99 X sama dengan 5.150. X-nya itu sama dengan 5.202,20,2. Masuk ke Y. Y sama dengan 6.500 ditambah 0,1 X. Y sama dengan 6.500 ditambah 0,1. Di X-nya itu diganti menjadi 5.202,20,2. Hasilnya Y sama dengan 7.020.202,02. Selanjutnya ini ada tabelnya, keterangannya budget BOP memberi menerima BOP neto. Di sini ada Departemen Jasa 1 dan Jasa 2. Bisa dilihat tabelnya di sini. Selanjutnya yang pertama itu tarif BOP masing-masing Departemen Jasa. Tarif BOP Departemen Jasa. Jasa 1 4.681.818,18 dibagi 16. 16.000 itu dari mana? Karena dari soal yang di atas tadi ya. Dibagi 16.000 sama dengan 292.613.636 per DMH. Selanjutnya tarif BOP Departemen Jasa 2 dibagi DLH.
8.000 nya ini dari soal yang tadi di atas ya. Jadi 6.318.181,82 dibagi 8.000. Hasilnya 789.772728 per DLH. Nah, selanjutnya BOP di sini ada BOP neto masing-masing departemen produksi. Nah, di sini ada tabelnya, bisa dilihat. Situ ada budget BOP, alokasi BOP dari Departemen Jasa 1 dan Departemen Jasa 2. Dan terakhir itu BOP neto keseluruhannya. Bisa dilihat ya. Selanjutnya, harga pokok produksi persatuan bahan baku langsungnya 45.500.000, tenaga kerja langsungnya itu 20.500.000 rupiah. Overhead pabriknya Departemen Produksi 1 di situ adalah 23.786.690,4. Departemen Produksi 2-nya 13.273.209,6. Dikurangkan menjadi 10.513.308,8. Anggaran produksinya 40.000. 40.000 itu dari mana? Karena dari soal yang tadi yang di atas ya, anggaran produksi. Harga pokok produksi 10.513.308,8 dibagi 40.000. Hasilnya 262,83272 per unit. Selanjutnya harga laba rugi tahunan. Penjualannya itu 40.000 dikali 4.000, hasilnya 160 juta. Harga pokok produksinya itu 262,83272. Laba brutonya dari 159.999.737,16. Laba brutonya itu dari mana? Karena dari penjualan yang 160 juta itu dikurang 262,83272. Hasilnya 159.999.737,16. Selanjutnya biaya usaha. Penjualannya itu 6.500.000 rupiah, administrasinya 4.500.000, itu ditambahkan menjadi 10 juta. Laba usaha sebelum pajak itu 10 juta, pajaknya 45%. Jadi dihitung 45% dikali 149.999.737,16. Hasilnya itu 67.499.881,72. Laba setelah pajak dari 10 juta itu dikurangkan menjadi 82.499.855,44. Sekian penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena ini saya baru belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.